Materi yang ketiga mengenai kurva indiferen. Kurva indiferen adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari sejumlah barang tertentu yang dikonsumsi dan memberikan tingkat kepuasan yang sama, atau keadaan di mana konsumen berada dalam keadaan indiferen dalam mengkonsumsi berbagai jenis barang. Kurva indiferen konsumen dalam mengkonsumsi barang X dan Y dan sekumpulan barang indiferen atau sering dinamakan peta indiferen. Untuk sumbu vertikalnya itu menunjukkan jumlah barang Y dan sumbu horizontalnya menunjukkan jumlah barang X. Sedangkan I1, I2, dan I3 menunjukkan kurva indiferen ke1, ke2, dan ke3. Dengan pendekatan kurva indiferen, konsumen ingin peroleh kepuasan maksimum, yaitu mencapai kurva indiferen tertinggi dengan kendala pendapatan yang tersedia. Jadi, dalam satu kurva indiferen, tingkat kepuasan yang diperoleh adalah sama. Perhatikan gambar A. Konsumsi di titik A, B, dan C adalah terletak pada kurva indiferen yang sama. Berarti kepuasan yang diperoleh juga sama. Pergerakan dari titik A ke B, dari titik B ke C, dan titik A ke C, dan sebagainya. Perpindahan dari satu titik lainnya, berarti konsumen ini mendapatkan lebih banyak barang Y untuk mendapatkan barang Y di mana tingkat kepuasan konsumen tetap sama, atau sebaliknya. Perpindahan dari titik D dan C, perpindahan dari titik C ke B dan sebaliknya, berarti harus ada barang X dan X yang dikorbankan untuk mendapatkan barang Y. Tingkat pergantian barang Y dengan barang X atau tingkat pergantian barang X dengan barang Y dinamakan tingkat penggantian substitusi marginal, yaitu berapa barang yang dikorbankan untuk mendapatkan barang lainnya. Perhatikan barang B, kurva B adalah sekumpulan kurva indiferen atau dinamakan indiferen map. Makin jauh dari titik origin, berarti makin tinggi tingkat kepuasan yang diterima konsumen. Kurva indiferen I3 atau L3 ini lebih besar dari L2 atau L2 ini lebih besar dari L1. Dan kepuasan yang diterima konsumen I2 lebih besar dari kepuasan yang diterima pada I1. Begitu juga kepuasan di I3 lebih besar daripada I2 dan I1. Contoh analisis kurva indiferen. Terdapat asumsi yang mengatakan bahwa konsumen dapat memilih kombinasi konsumsi tanpa harus mengatakan bagaimana ia memilihnya. Sebagai contoh, Anda diberi konsumsi barang tertentu, misalnya 10 unit pakaian dan 8 unit buku. Kemudian Anda memberi beberapa alternatif pilihan kombinasi barang dengan jumlah yang berbeda, misalnya 8 unit pakaian dan 10 unit buku. Nah, jika Anda menilai alternatif yang diberikannya itu berupa 2 tambahan 2 unit buku lebih rendah daripada pengurangan 2 unit pakaian, Anda akan memilih kombinasi yang sama. Anda menilai kedua kombinasi yang tersebut tidak berbeda atau indiferen. Setelah beberapa alternatif kombinasi barang diberikan, Anda diperoleh beberapa kombinasi barang yang dianggap indiferen. Dengan kata lain, kombinasi barang tersebut menurut Anda akan memberikan utilitas yang sama. Setiap kombinasi barang tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, ini adalah kombinasi barang yang digunakan, yaitu pakaian dan juga buku.
Nah, jika digambarkan dalam kurva, diperoleh kurva independen sebagai berikut. Nah, tabel dan kurva di atas merupakan salah satu dari berbagai tingkat, berbagai kemungkinan yang tidak terhitung banyaknya. Pembuatan tabel dan kurva semacam ini dapat diulang sebanyak yang diperlukan. Misalnya, Anda dapat membuat tabel dan kurva yang menggambarkan kombinasi barang yang memberikan tingkat utilitas yang lebih besar kepada konsumen. Dalam hal ini, asumsinya adalah bahwa konsumen akan memperoleh tingkat utilitas yang lebih tinggi dengan menambah jumlah konsumsi kedua jenis barang. Penambahan konsumsi kedua jenis barang tersebut akan menyebabkan pergeseran ke kanan atas. Hal ini kurva indiferen semakin jauh dari titik nol. Dan kata lain, semakin jauh kurva indiferen dari titik nol, semakin tinggi tingkat utilitas yang diberikan oleh kombinasi kedua barang. Himpunan dari beberapa kurva indiferen dinamakan peta indiferen. Sebagai contoh, kurva berikut ini adalah kurva indiferen yang diindahkan dari kurva ini. Itu sebagai berikut. Jadi kurva IC2 menggambarkan tingkat lebih tinggi, tingkat utilitas yang lebih tinggi dibandingkan IC1, dan kurva IC2 lebih tinggi dibandingkan IC1, dan seterusnya.